Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta hari Minggu kemarin dihadiri sederet petinggi partai politik. Perayaan ulang tahun PKS tidak hanya ajang konsolidasi internal partai, tapi juga penjajakan koalisi sekaligus mencari jodoh jelang pemilu 2024 mendatang. Nama Gubernur DKI Jakarta turut kencang bergema disuarakan kader PKS menjadi calon presiden. Apakah jodoh PKS akan berlabuh kepada Anies Baswedan? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi. Selamat sore Habib Abu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Nana, Assalamualaikum Habib Abu. Selamat sore Mas Gugun. Oke, saya mau ke Habib Abu yang kemarin tampaknya terkaget-kaget dengan apa yang disuarakan oleh kadernya di Istora. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin tanya, dalam milad PKS kemarin Anda bilang bahwa PKS cari jodoh untuk pemilu 2024. Ini kriteria jodohnya PKS seperti apa, Habib Abu? Ini tema menarik soal jodoh menjodoh. Jadi supaya rileks lah, jangan kita tuh tegang menghadapi 2024. Harus kita pahami bersama ya, Ana, bahwa bangsa ini terlalu besar, ya. Kalau hanya dikelola oleh satu kelompok aja, ya kan Gun? Ya. Iya. Ya, semua anak bangsa itu perlu berkolaborasi, ya, bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Ya. PKS menjadari ini, bab ini sangat sadar. Maka kemarin itu kita manfaatkan momentum milad PKS ini untuk mengajak teman-teman ketua parpor yang mau calon-calon dan para bangsa, ya, untuk ngeriung bersama. Kita ajak ngeriung kemarin bersama. Kita kumpul, ajak kolaborasi. Saya pikir ini sesuai tekad milad ya. Tekad milad kita, tema milad kita maksud saya yang ke-20 adalah kolaborasi, melayani Indonesia. Itu intinya. Nah, yang namanya parpol lagi kumpul, ada capres lagi kumpul, nggak ada salahnya kalau jadi mak comblang. Ya, jadi siapa tahu ada yang berjodoh, kira-kira gitu nah. Kriteria jodohnya PKS seperti apa sih Habib Abu? Ini kriteria yang sangat menarik ya. Pengalaman kita ya, 2 pilpres kemarin suhu politik kan cukup panas, ya toh. Itu semua nggak bagus lah, karena buat bangsa ini terbelah. Bahkan ada cerita, ada yang suami istri sampai bercerai gara-gara pilpres. Ya. Ini kan nggak sehat. Soal pilpres seharusnya nggak gitu-gitu amat lah kira-kira kayak gitu. Nah, penyebab utama ini karena kita hanya punya 2 calon. Ya. Sehingga ada 2 kutub yang saling berhadapan, ada kapret lah, ada macam-macamnya, ada kadrun lah, macam-macam. Ya. Nah, ini nggak boleh lagi terjadi di datang. Oleh karena itu kriteria kita intinya pertama, ya, pasti satu visi lah, bagaimana membangun Indonesia, ya. Yang kedua mengerti peran PKS dan memberi kesempatan kerjasama yang baik. Nah, itu, ya, kira-kira begitulah. Punya satu visi, kemudian bisa bekerja sama dengan baik. Ini kriterianya cocoknya kemana? Apakah ke Partai Gerindra karena sudah 2 kali PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra, atau mungkin terbuka untuk partai yang lain? Kabarnya sudah mulai mesra juga dengan Nasdem. Ini yang menarik nah. Ini yang menarik nah untuk PKS sekarang. PKS sekarang wait and see aja lah, tunggu-tunggu aja lah, nggak usah terlalu bergairah ke siapa. Semua pun yang ada di Republik ini adalah kawan kolaborasi PKS. Itu saja. Jadi PKS siapapun namanya. Jadi PKS untuk yang 2024 lebih terbuka ya, tidak mengerucut ke satu seperti ke Gerindra. Kita tidak mengarah ke satu titik nama, itu urusan belakangan, partai ataupun nama. Tapi dari calon-calon itu kan kebaca di publik. Kita lihat siapa yang ramainya cuma di Jakarta saja, siapa yang ramainya untuk Indonesia, kan beda. Ya, dari kriteria hasil survei kita pun bisa baca. Tapi belum saatnya untuk kita menyatakan itu dan itu. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, ada Sandy, ada Ibu Puan. Nah, itu semua yang menarik, yang mungkin hidup di masyarakat. Masyarakat tuh ada Erick Thohir, ya toh, ada Emil, silakan saja. Tapi buat PKS kita silaturahminya kita kuatkan semuanya. Habib, tidak ada satupun calon yang kita ajak dialog. Habib, sudah 2 kali koalisi dengan Gerindra, capek nggak sih kalah terus?
biasa kita yang paling sibuk tapi kita juga yang ditinggalkan. Nah, itu kan biasa dalam Oh, bercinta. itu tadi ungkapan hatinya yang paling sibuk tapi yang ditinggalkan pada akhirnya. Artinya capek tidak mau Ya, lagi berkoalisi dengan Gerindra. kalaupun kita ditinggalkan tapi kita tetap kan tidak pernah marah. Kita biasa-biasa saja. Percintaan membangun negara itu percintaan yang selalu harus lapang dada dan selalu siap untuk membangun. Nah, kita lihat aja kesempatan yang akan datang bagaimana. Saya rasa hubungan kita dengan Gerindra dengan apa baik-baik sekali, sehat kok. Infonya lagi dekat sekali, lagi mesra sekali dengan Nasdem. Oh, kalau soal dekat-mendekat namanya mau bercinta, mana yang lebih layak nanti kita lihat. Kita tangkap aja satu persatu, kita buat santai aja. Nah, misalkan dengan Nasdem, dengan AHY, oke kita lihat aja dulu. Dengan Caimin juga menarik juga. Dengan Ganjar bukan juga tidak baik, Ganjar juga sangat baik, suara dia lagi bagus. Gitu ya. Jadi buat kami sekarang ini, ketika Anies pun juga cukup menjadi perhatian kita, Ganjar menjadi perhatian kita, Prabowo menjadi perhatian kita, kita lihat nanti titik. PKS lagi sibuk untuk menyiapkan calegnya semaksimal mungkin. PKS tidak mau terburu-buru ya? 15%. Jangan. Cari jodoh tuh cari yang enak lah, yang tenang gitu. Mas Gun-Gun, saya ingin Anda menganalisa ya. Tadi banyak curhatan colongan dari Habib Abu bahwa kita yang paling kerja tapi kita juga yang ditinggalkan. Ini kayaknya udah capek berkoalisi dengan Gerindra karena sudah kerja PKS-nya tapi ternyata ditinggalkan begitu ya. Ada nada-nada seperti itu yang bisa Anda tangkap. Anda melihat konstelasi jodoh politik yang cocok untuk PKS dan PKS tampaknya tidak mau terburu-buru, lebih ingin wait and see. Mas Gun, analisis Anda? Ya, Nana, kalau saya lihat dari pernyataan Habib Abu barusan itu sepertinya memang PKS dalam posisi memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya. Terutama dalam konteks ini adalah kemungkinan-kemungkinan untuk bermitra dengan partai mana dan mengusung siapa. Saya lihat tentu PKS juga belajar ya dari 2019 ya, dari 2014 dan tidak mudah memang menentukan positioning sebagai partai di luar kekuasaan dan tentu potensi kolaborasinya dengan partai-partai lain untuk 2024. Meskipun saya lihat memang soal chemistry dan rekam jejak politik itu tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Misalnya tadi seperti pola hubungan dengan Gerindra ya, yang eksplisit tadi disebut bahwa beberapa kali ditinggalkan. Itu juga menjadi catatan tentu bagi PKS kan, dan aksi reaksi dengan pernyataan dari partai lain seperti kan nggak mungkin juga meskipun ruang jelajahnya diperluas, sepertinya chemistry dan PD Perjuangan itu sulit sekali untuk kemudian dipersatukan. Terlebih misalnya Sekjen PDIP juga sudah mengeksplisitkan itu lewat Mas Hasto dan respon PKS saya lihat semakin bijak ya bahwa tidak terlalu reaksioner ya terkait dengan pernyataan Mas Hasto beberapa waktu lalu. Nah, jadi Nana saya melihat begini, jadi kalau soal potensi jodoh menjodohkan itu masih tergantung pada 3 faktor nih. Ya, faktor pertama itu soal siapa figur ya yang akan diusung. Ya, ini bicara belanja nama nih dalam konteks ini tentu hubungannya dengan perkembangan figur dalam konteks reaksi publik. Kemudian yang kedua adalah konstelasi internal dan eksternal partai politik ya. Kita bisa lihat misalnya kan dinamika itu masih terjadi di PD Perjuangan. Partai Nasdem juga masih mau mengerucutkan nama menjadi 3 kalau nggak salah 15 sampai 17 Juni akan ada Rakernas. Itu juga pasti akan aksi reaksi dengan PKS dan partai-partai lain. Kemudian yang ketiga itu menyangkut public acceptance ya, itu soal bagaimana misalnya penerimaan publik dan itu menyangkut legitimasi baik parpol maupun figur yang bisa tentu punya potensi menguntungkan parpol baik dalam konteks keterpilihan partai maupun investasi partai dalam skema pemenangan 2024 begitu. Oke, jadi masih banyak faktornya tergantung siapa kemudian tokoh yang akan namanya dibelanjakan begitu ya. Tapi Habib, saya ingin kembali ke Habib Abu. Habib Abu, dalam acara Milad PKS kemarin ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sambutan dan teriakan paling kencang. Disebut-sebut dipanggil-panggil presiden oleh kader PKS. Saya ingin kejujuran Habib Abu. Habib Abu, apakah ini menunjukkan bahwa akar rumput aspirasinya menguat ke Pak Anies? Ya, tidak salah kalau akar rumput sih nggak ada salah. Tapi kebijakan politik itu biasanya di pimpinan.
Pimpinan yang mengerti bagaimana cara siapa yang layak, misalkan pertimbangan kita, kesamaan visi, misi, program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat itu sangat kita perhatikan, ya. Nah, begitu juga begitu sosok capres cawapres ya yang memiliki integritas seperti kita perhatikan, kapasitas, ya, akseptabilitas dan elektabilitas berpeluang menang. Nah, PKS ini ingin kepada yang menang sekarang. Oke, PKS ingin menang ya? Iya dong, udah capek kita sudah ada pengalaman. Nah, di luar 2 periode, di dalam 2 periode sudah ada pengalaman kita. Nah, sekarang kita coba, kita lebih wise, lebih bijak, lebih terbuka. Kita tunggulah waktu. Jangan sampai cuma kita berharap jangan sampai muncul hanya 2 calon. Kalau bisa ada 3. Dengan 3 calon itu akan memudahkan suasana, bukan gitu Mas Gugun? Tapi tadi Anda katakan bahwa aspirasi dari bawah itu boleh-boleh saja, tapi keputusannya tetap di elit. Tapi kan elit mendengarkan aspirasi akar rumput, artinya aspirasi akar rumput yang membawa nama Anies ini diperhitungkan. Pasti diperhitungkan, kan ada Suro. Suro itu kan mewakili seluruh warga kita di seluruh Indonesia. Dan itu nggak gampang Suronya, panjang ceritanya. Makanya kalau kemarin Zulkifli Mansyah cerita tentang siapa Rafli atau apa, itu gimmick-gimmick aja. Biarin aja nggak apa-apa. Mau bercerita siapa, kok Anies kayak Ganjar kayak siapapun, belum bisa dipastikan saat ini. Tetapi silaturahmi kita, hubungan kita jaga semuanya pada mereka. Karena PKS ingin siapa yang paling terdekat dan bisa bawa misi PKS ini. Tapi kemarin kalau kita lihat perbedaannya tidak ada yang menyerukan nama Pak Prabowo, tidak ada juga kehadiran dari petinggi Gerindra selain Sandiaga Uno begitu ya. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh PKS? Apakah sudah menutup pintu untuk bisa mendukung Pak Prabowo karena sudah capek kalah? Tadi Anda sudah katakan sudah capek kalah, ingin membuka pintu kepada tokoh baru? Nggak ada, PKS itu rileks saja, nggak ada patah arah, ya. Kita tuh biasa, dalam politik itu tidak boleh baperana, santai saja. Pada waktunya kalau lihat memang dia layak dan ternyata di ujung publik melihat dia, kenapa tidak? Siapapun namanya, makanya saya katakan PKS bersama pemenang, itu saja. PKS bersama pemenang. Caranya kita lihat. Kemarin pada saat Pilgub DKI Jakarta sudah menang. Bahkan kemarin dalam pidato penutupnya Pak Anies Baswedan menyampaikan pantun harapan bisa bersama PKS ke depan. Kalau di Pilgub DKI sudah menang, ini sinyal ajakan Pilpres 2024 dari Pak Anies Baswedan untuk menang, PKS mau nggak? Itu kan baru suara calon yang satu. Kan kita nanti kan ada calon lagi, nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti kriteria bersama. Tidak, ini kita bukan mau lari-lari. Kita tidak mau ada terkunci, itu intinya. Anies sekarang, tapi juga sangat mungkin juga Ganjar. Jangan dianggap enteng juga Ganjar ini. Sangat mungkin juga Prabowo, mungkin juga siapa gitu ya. Ada Erick Thohir yang juga semangat, ada Sandi Uno. Nah, silakan saja dulu, waktu masih panjang, 620 harian lah mungkin, atau 600 harian. 1 tahun 8 bulan. Lebih tua. 1 tahun 8 bulan. Nah, itu kita jalan dulu lah, berjalan. Jadi PKS tidak ingin cepat-cepat mengunci ya? Nggak ada. Tapi kita bangga, kita menghormati. Tapi bahwa ada saat KIB, kita menghormati dan menghargai. Kita juga diajak duduk boleh, tapi jangan kita dikunci harus ada di situ saat ini. Jangan dong. Mas Gun-Gun. Karena kita ini mau bermain cantik tapi juga nggak mau ditinggalkan. Saya harus tanya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, dengan antusiasme kader PKS kepada Anies Baswedan, itu tampaknya Habib Abu malu-malu ya, mengatakan bahwa saat ini memang preferensinya dari akar rumput ke Anies Baswedan, tapi elit mungkin yang memutuskan berbeda gitu ya. Tapi kemarin itu dielulukan dan diundang, tapi Pak Prabowo tidak ada begitu ya. Artinya ada pergeseran, ini bisa dikatakan mengerucut pilihan PKS saat ini ke Pilpres 2024 ini ke Anies Baswedan. Ya, kalau saya lihat tendensinya sih ada ya. Kalau Habib Abu kan bicara seperti sore ini kan lebih pada menjaga panggung depan ya kan, front stage-nya lah. Ya kan. Kalau kita bicara hitung-hitungan politik, saya melihat potensi-potensi untuk kemudian nama Anies Baswedan diusung
oleh PKS melihat soal kronologi sejarah dan chemistry, saya lihat potensinya besar. Dan tetapi kan PKS dengan 50 kursi tidak bisa mengusung sendiri, itu juga harus kemudian menjadi kesepahaman bersama dengan partai lain. Sebut aja misalnya dengan Partai Nasdem, cocokkah? Dia punya 59 kursi kan? Apakah juga kemudian bisa mengusung Nasdem dan PKS? Belum, ya kan? Masih 109 kursi itu. Tambah satu Padahal lagi ya. Presidensial threshold minimum 115 kursi. Jadi disitulah posisi Demokrat itu menurut saya akan menjadi strategis. Dengan 54 kursi Partai Demokrat maka akan melengkapi porsi porosnya PKS Nasdem begitu dengan 163 kursi. Kurang lebih kalau bacaan matematis begitu ya. Kemudian poros lain Nana menurut saya yang tentu tadi juga Habib Abu sebutkan, ya posisi Ganjar misalnya apakah diusung siapa, saya lihat ini masih juga akan aksi reaksi. Jadi kalau poros selain Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, saya melihat ada kemungkinan dua poros lain ya. Pertama adalah poros Koalisi Indonesia Bersatu, itu di situ kan sudah ada modal politik Golkar, kemudian P3 dan PAN itu udah 148 kursi Nana. Kemudian taruhlah misalnya kita mengasumsikan chemistry yang bagus selama ini terbangun antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, tentu itu udah lebih dari cukup untuk membentuk satu poros ya dengan 206 kursi. Sekalipun misalnya Gerindra maju sendiri dan PDIP maju sendiri, itu menurut saya PDIP udah punya kans untuk mencapreskan wakil dari partainya. Sebut aja misalnya Puan Maharani, karena dia punya 128 kursi, artinya 22,26%. Kan begitu Nana. Tetapi politik kan bukan soal matematis, politik itu soal psikologis ya, dan kemudian soal juga bagaimana misalnya benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan, yang itu pasti dihitung oleh PKS dan juga partai-partai lain. Oke, Mas Gun-Gun, saya ingin tanya ya, kemarin di akhir pidatonya itu kan Pak Anies memberikan pantun, berharap bersama dengan PKS. Ini berarti sinyal bahwa Pak Anies masih nyaman dan ingin melanjutkan kerjasama untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024, atau kalau beliau tidak dapat tiket, kemudian beliau bisa maju lagi di Pilgub untuk 2 periode gitu, untuk periode kedua. Bacaannya seperti itu ya, bahwa memang nyaman ingin tetap bersama dengan PKS. Ya kalau kemudian dikasih panggung ya, meskipun itu tentu kemarin kan artinya diberi panggung dan itu adalah stimulan ya kan oleh PKS, meskipun belum tentu kemudian berujung pada pencapresan, tapi tendensi menuju situ artinya memang difasilitasi oleh PKS, dan kemudian juga Pak Anies memberi sambutan dengan retoris ya, yang itu kemudian menunjukkan bahwa dia juga nyaman dengan PKS, artinya kan upaya aksi reaksi untuk membentuk chemistry politik kan Nana di situ. Artinya chemistry politiknya dalam nyambung catatan lah. saya Pilpres 2024 itu game changernya itu ada 3 ya. Pertama adalah PDI Perjuangan. Itu akan sangat dipengaruhi oleh sosok Ibu Mega, kemana apakah Puan atau Ganjar itu akan mengubah peta atau konstelasi. Kemudian yang kedua adalah figur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, apakah mereka dapat tiket dalam pengusungan capres atau tidak. Nah ini akan mengubah seluruh skenario partai-partai, termasuk menurut saya yang sudah berkoalisi secara dini yang disebutkan Koalisi Indonesia Bersatu. Kita nanti akan bahas soal ajakan PKS untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dengan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Ke Habib. Habib, ini kemarin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melontarkan ajakan agar PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Tanggapan PKS bagaimana? Apakah kemudian tertarik atau lebih baik kita bikin koalisi sendiri untuk bisa mengusung tokoh sendiri atau gimana, Habib? Ajakan itu positif ya, tidak buruk. Tapi kita mau ajakan itu bentuknya bukan keterikatan. Kita lihat aja dulu sampai perkembangan berlanjut. Saya nggak yakin juga nih semua selesai urusannya bersatu. Jadi paling tidak itu udah niat baik, udah bagus. Nah, kita juga menghargai
bab itu. Tapi kalau kita diajak untuk terikat langsung dikunci, enggak juga. Oke, jadi PKS tidak mau terkunci dulu begitu ya di dalam ikatan koalisi yang belum jelas. Tadi Anda katakan KIB-nya belum selesai, belum jelas. Tapi kalau dalam preferensi PKS, apakah lebih baik PKS ini mengajak partai lain untuk sama-sama membuat koalisi baru dan bisa mengusung tokoh dan juga sebagai capres dan juga cawapres? Ya, kita kan sudah tahu semua ini yang ada di lapangan. Di atas meja ini sudah kita tahu semua. Tinggal permasalahan kesempatan. Makanya silaturahmi ini harus kita tingkatkan, yang memperkuatkan kesepahaman, dan ini memerlukan kesabaran dan waktu, ya, kesabaran dan waktu tidak boleh secepat itu. Akhirnya nanti kita menyesal di belakangan, karena kan kita belum tahu petanya kayak apa, situasi politiknya itu kayak gimana terakhir nanti. Ini koalisi yang berada saat ini, besok dalam waktu dekat juga udah mulai pada check out, gitu. Oke, Kita Anda nggak tahu meyakini mau kemana mereka. Oke, Anda meyakini seperti itu ya? Mau kemana mereka? Mau kemana? Baru kita lihat nanti. Ya kan? Apakah koalisi akan terus berjalan terus mengusung siapa? Kok saya nggak melihat itu deh. Oke. Ya, jadi ada pesimisme dari PKS melihat koalisi Indonesia Bersatu, Mas Gun-Gun. Kalau misalnya bukan idenya saya pesimis, bukan. Bahwa kelompok-kelompok ini akan selesai gitu dalam kesepakatan itu selesai. Enggak, belum tentu. Bisa jadi terbelah, cuma sepakat begitu saja baru. Oke, Mas Gun-Gun, analisa Anda itu terakhir. Kan dugaan. Iya, Mas Gun-Gun, analisa Anda terakhir. Ya, kita akan melihat. Ya. Kita akan melihat bagaimana situasi semua partai yang ada. Saya katakan PKS kan terbuka untuk siapapun. Tidak terkunci terikat oleh siapa dan siapa. Tapi peluang pemenang kita di balik lobby-lobby atau pertemuan-pertemuan yang kita panjang nanti, itulah yang dikatakan dalam mencari jodoh. Supaya kita utus orang-orang kita cari kekuatan. Mana yang pas? Gitu. Oke, Mas Gun-Gun, terakhir singkat saja karena waktu kita tidak banyak, kita akan bergabung ke istana mendengarkan keterangan pers dari Presiden. Singkat saja, analisa Anda PKS nanti ujungnya akan kemana? Apakah ikut saja atau mencoba untuk mengusung capres seperti tahun 2004 pada saat mengusung Pak SBY? Saya lihat PKS akan mengambil posisi, tetapi sulit mencapreskan kader internal karena tingkat elektabilitas ya. Kemungkinan akan mengambil Anies Baswedan. Saya punya keyakinan bahwa kalau misalnya ada partai lain yang merespons ya, dan kemudian skemanya sama, artinya memang mau memenangkan kandidat seperti yang diinginkan oleh PKS, maka kemudian bangunan strategi PKS dalam konteks skema 2024 akan dijalankan. Taruhlah misalnya apakah bertemu dengan Nasdem, apakah bertemu dengan Partai Demokrat, nah ini yang saya lihat masih kemudian dihitung dalam konteks hitung-hitungan politiknya. Oke, masih cair sekali seperti tadi dikatakan oleh Habib Abu bahwa PKS tidak ingin terburu-buru karena sudah capek kalah pemilu presiden 2 kali berturut-turut. PKS targetnya ingin menang begitu ya. Siapa yang akan diusung sebagai pemenang kita belum tahu karena pemilunya masih 1 tahun 8 bulan, tapi kondisi politik pasti akan sangat menghangat beberapa waktu ke depan. Pertemuan-pertemuan politik pasti akan digegas oleh petinggi PKS dengan partai-partai lain. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan juga Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Sehat selalu Habib Abu dan juga Mas Gun-Gun. Selamat sore. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.